Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan gimana cara menghitung daya sebuah power amplifier. Ya, saat ini saya ada dua power, ya, satu dan ini. Ini power punya temen yang minta diperbaiki. Yang satu nih minta ganti potensio, dan yang power satu ini minta dirakit ulang ya. Oke, kita fokus pada pembahasan cara menghitung berapa watt yang dihasilkan pada power amplifier rakitan kita. Ya, di sini power ini menggunakan trafo 5 ampere besar ya, 5 ampere murni ya. Ini trafonya 5 ampere ya, dan yang satunya ini juga 5 ampere, sama-sama 5 ampere besar nih. Mereknya yang satu ini Era, yang satu ini merek Bell ya, sama-sama merek bagus ini. Dan perbedaannya ada di driver dan juga final yang digunakan pada masing-masing power rakitan ini. Yang ini menggunakan driver OCL 300 watt stereo ya, di sini OCL 300 watt stereo dengan transistor final Sanken 1 set per channel ini ya. Dan yang satu ini menggunakan driver 400 watt ya, dengan transistor final Toshiba SJ 5200 ya. Ini sepertinya dirangkai 2 set per channel ini ya. Ini rakitan aman seperti ini, nanti akan saya perbaiki lagi. Oke, kembali ke topik kita. Di sini power ini saya lihat menggunakan tegangan 25 volt yang dipakai, dan yang satunya ini menggunakan tegangan output trafo yang 32 volt ya. Meskipun trafo ini juga ada tegangan output trafo 32 volt, tapi sepertinya tidak dipakai ya. Kemungkinan karena driver OCL ini ya, driver standar ini. Jadi untuk amannya mungkin si perakit menggunakan tegangan 25 volt ya. Menurut saya sudah pas kalau kita naikkan driver ini ke 32 volt tanpa dimodif rangkaian drivernya. Kemungkinan tidak akan bertahan lama, karena transistor di driver ini perlu kita ganti bila kita menaikkan tegangan ke 32 volt. Oke, jadi berapa total daya pada power yang ini? Kita akan coba analisa. Kita akan hitung berapa daya output masing-masing power ini ya. Ya, jadi dalam menghitung berapa watt atau daya sebuah power amplifier, menurut saya yang paling berpengaruh adalah power supply-nya, karena disitulah letak kemampuan dari sebuah power amplifier yang kita gunakan ya. Seperti contohnya tadi, masing-masing power ampli menggunakan trafo 5 ampere ya, sama. Dan rumusnya untuk mencari berapa daya sebuah power ya, di sini sudah saya tuliskan ya. Berapa watt itu adalah
voltase dikalikan dengan ampere trafo tadi ya. Voltase ini voltase tegangan yang kita gunakan, dan ini adalah arus dari sebuah trafo yang kita gunakan tadi ya, satuannya ampere, dan yang ini volt. Jadi kita akan kalikan yang power yang satu ini ya, ini menggunakan 25 volt ya, 5 ampere ya. Jadi 25 volt ini satuannya masih AC. Jadi saat melewati dioda kiprok ya, di sini akan dikalikan dengan 1,4 ya. Ini sudah standar, perhitungan standar. Setelah itu baru kita kalikan berapa ampere trafo tadi ya, 5 ampere ya. Bila kita hitung ya, di sini sudah saya siapkan kalkulatornya ya, seperti ini ya. 25 dikalikan 1,4 ya, hasilnya 35. Lalu kita kalikan ampere trafo kali 5 ya, hasilnya 175 watt ya. Inilah daya sebenarnya power yang menggunakan driver OCL ini ya. Satuan ini bila kita menggunakan power dalam satu channel atau cuma untuk mono. Bila kita merangkainya stereo seperti power ini, jadi akan menghasilkan daya sekitar ini dibagi 2 ya, karena stereo dibagi 2 hasilnya ya, 87,5 watt ya. Jadi power yang ini ya, power ini dayanya sekitar 87 watt ya. Jadi untuk stereo kanan kiri itu dayanya 87 watt per channel ya. Tapi kalau kita merakitnya mono, kita akan mendapatkan 175 watt ya, dengan beban 8 ohm ya, dengan beban 8 ohm per channel ya. Tapi bila kita menggunakan 2 speaker per channel ya, kita bisa mendapatkan 175 watt per channel stereo kalau kita menggunakan beban 2 buah speaker 8 ohm, karena semakin kecil bebannya, daya yang akan dihasilkan power kita semakin besar juga ya, seperti itu. Lalu yang power satunya akan kita hitung juga ya. Kita akan lihat power yang ini ya, sama-sama 5 ampere tapi beda driver dan juga beda transistor finalnya. Power ini kita hitung kira-kira berapa daya outputnya ya, 32 volt tadi ya, volt DC, volt AC sorry ya. Bila kita kalikan 1,4 ya, sekalian setelah melewati dioda kiprok. Oke, kita coba hitung 32 kali 1,4 nah, hasilnya sekitar 45 volt ya. Kita bulatkan saja 45 volt DC ya, dan kita kalikan ampere trafo kali 5 ampere ya, kali 5 ya, hasilnya 224
buat ya. Ini per channel kita asumsikan beban 8 ohm speakernya, jadi jelas perbedaannya, jelas berbeda ya. Power yang satu ini daya outputnya lebih besar karena kan tegangan yang dipakai lebih tinggi ya. Ini untuk mono. Bila kita merakit stereo berarti seperti sama tadi dibagi 2, hasilnya 112 watt ya. Ini untuk stereo dengan beban 8 speaker ya. Bila kita gunakan beban 4 ohm, kita mendapatkan daya output 224 watt per channel stereo ya, jika kita gunakan 2 buah speaker 8 ohm ya. Pembahasan tentang power supply saya kira sudah cukup ya. Nanti bila ada yang kurang jelas silakan ditanyakan, kolom komentar ya. Poin kedua yaitu kita harus menyesuaikan driver dan juga transistor final yang kita gunakan ya. Setelah kita sedikit mengetahui secara umum perhitungan power supply nya, sekarang kita masuk ke dalam driver ya. Power supply sudah beres ya, jadi sekarang kita masuk ke dalam driver ya. Driver ya, ini yang sangat berpengaruh juga. Mengapa yang tadi power yang satunya yang menggunakan tegangan 12 volt menggunakan driver OCL? Karena memang driver OCL standar tegangan maksimal sekitar 25 volt ya. Jadi bila kita ingin menggunakan tegangan tinggi ya sekitar 32 volt, maka kita juga harus menyesuaikan driver yang kita gunakan ya. Seperti driver ini DTK Tiger ini sangat mampu bila kita supply 32 volt ya, tanpa dimodif sudah bisa kita gunakan ya. Sampai 45 volt DC pun masih aman ya. Jadi pemilihan driver juga sangat pengaruh. Setelah itu transistor final ya, transistor final. Untuk menggunakan transistor final kita juga bisa menghitung berapa daya output transistor final per set ya. Seperti yang power tadi, yang OCL menggunakan transistor Sanken ya, dimana transistor Sanken mengeluarkan output daya maksimal 200 watt. Jadi menurut saya sudah cukup pasang di driver OCL ini ya. OCL ini sudah cukup untuk menghandle rangkaian driver ini ya. Jadi meskipun kita hanya menggunakan satu set, transistor ini masih aman karena hasil dari power supply dan driver ini yang dikeluarkan masih di bawah batas maksimum kerja transistor final Sanken ya. Lain halnya jika kita gunakan transistor TR tip ya, tipe TIP 2955 yang lebih rendah, itu saya sarankan gunakan 2 set per channel ya, jika kita gunakan driver ini. Kalau Sanken satu set sudah cukup ya. Dan kenapa di yang power yang satu ini menggunakan 2 set per channel ya, karena memang transistor Toshiba ini maksimum daya sekitar 150 watt, jadi di bawahnya Sanken ya. Mungkin ini yang merakit untuk menghindari panas yang berlebih, jadi
dia menggunakan 2 set ya, meskipun sebenarnya 1 set sudah cukup, tapi ya menurut saya baik juga kita gunakan 2 set agar terhindar dari panas berlebih ya, yang pasti timbul saat kita menggunakan power ini. Jadi jika teman-teman membeli sebuah speaker aktif atau power ampli, bila ada tulisan ya 200 watt power, kita harus lihat dulu berapa trafo yang digunakan pada power itu. Jangan kita langsung percaya pada tulisan yang ada di box atau pada speaker aktif yang ada di pasaran ya. Banyak sekali saya jumpai di toko-toko elektronik speaker aktif rakitan diberi tulisan 2000 watt atau ada juga yang 5000 watt ya kan. Itu sebenarnya bukan daya asli dari power itu sendiri ya, karena kita harus menghitungnya antara power supply ya, driver dan juga transistor final harus imbang ya. Tidak mungkin sebuah speaker aktif kecil dayanya melebihi 1000 watt ya, karena trafo yang digunakan rata-rata speaker aktif maksimal adalah 5 ampere. Jadi daya maksimal ya hanya sekitar 224 watt ya, jika itu menggunakan transistor 5 ampere 32 volt ya, seperti yang sudah kita bahas tadi. Oke, cukup sekian penjelasan tentang bagaimana cara menghitung watt speaker ini, watt power ampli ini. Apabila ada yang kurang jelas bisa tanyakan di kolom komentar ya. Dan apabila teman-teman belum subscribe ya, silahkan subscribe channel saya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya ya. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.